Sini lihat sini dulu. Kenapa ya? Lo mau terima tantangan nggak? Apa tuh? Yang gue tahu kan lo anaknya suka jalan-jalan nih. Sekarang gue mau nantang lo, gue ajak lo ke Batavia Kota Tua. Oke. Tapi ada syaratnya nih. Apa tuh? Gue kasih lo duit 100.000. Gimana caranya lo dengan 100.000 itu lo bisa dapat apa aja di selama lo ke Batavia Kota Tua? Gimana? Iya, buat lo. Buat tantangan buat gua nih. Iya. 100.000. Gimana? Tuh Kota Tua. Iya. Oh, Dapat nggak? bisa. Kita Yaudah, berangkat ya hari ini ya. Siap-siap ya. Oke. Bareng sama gue ya. Siap. Oke. Thank you. Ayo. Ah, gimana Roy? Udah siap? Udah dong nih. Gue cuma bawa ini doang sih. Kan 100.000 ke Kota Tua ya challenge-nya ya. Iya, betul. Oke. Karena ini kantor gue di Tanjung Duren, gue akan ajak kalian startnya dari Tanjung Duren menuju Kota Tua. Jadi hari ini gue mau naik Mikrotrans yang 0 rupiah, itu punya Jaklingko. Kemudian kita naik Transjakarta deh yang murah. Oke? Ikutin gue. Oke. Gue mulai bakal mau naik Mikrotrans atau yang biasa dikenal Jaklingko. Jadi gue cegat angkotnya harus yang ada pelang bus stop ya. Nah, kalau lo mau naik Mikrotrans atau Jaklingko harus ada pelang ininya ya, guys ya. Jadi jangan berhenti di sembarang tempat, oke? Kita tungguin. Oh ya guys, kalau lo mau naik Mikrotrans atau Jaklingko, lo harus punya kartu. Nah, nih kartu ini nih, kartu Jaklingko. Atau kalau lo nggak punya, lo juga bisa punya kartu bank, yaitu e-money dari Mandiri ini. Dan best partnya adalah kalau lo naik Mikrotrans atau Jaklingko di Jakarta itu 0,000 rupiah. Jadi 100.000 gua belum hilang. Nah lokal pips, karena kita start dari Tanjung Duren, jadi gue bakal naik Mikrotrans atau Jaklingko dengan kode JAK30 yang arahnya itu Meruya ke Grogol. Enaknya di Jakarta gitu nih, karena Jaklingko atau Mikrotrans ini bener-bener 0 rupiah. Jadi ini menghemat uang kita banget deh. Nah Roy, nah tadi kita habis naik Jaklingko nih. Terus selanjutnya naik apa nih Roy? Oke, tadi Jaklingko udah nih, kita nyampe di Grogol. Nah, sekarang kita mesti naik busway. Yuk. Oke. Untuk menuju ke Kota Tua. Siap. Oke, ikutin gue ya sekarang Oke. ya. Yuk. Nah lokal pips, sekarang kita udah sampai di Terminal Grogol. Gue sekarang lagi mau menuju ke halte busway Grogol 1. Karena perjalanan ke Kota Tua itu harus melewati atau transit di halte busway Harmoni, kemudian lanjut ke arah Kota Tua. Harganya juga nggak mahal, satu kali tap itu di harga 3.500. Jadi ini memudahkan banget buat traveler-traveler yang ada di kota Jakarta. Sekarang kita nunggu busway-nya ya. Ya lokal pips, kita udah nyampe nih di kawasan Kota Tua Jakarta. Sorry, fun fact-nya adalah namanya sekarang udah berubah loh lokal pips. Nama Kota Tua sekarang udah tidak digunakan. Jadi kawasan ini sekarang bernama Batavia Kota Tua. Nama ini diganti sejak September 2022 yang lalu oleh Gubernur Anies Baswedan. Nah, ada apa aja di Batavia Kota Tua ini? Kita bakal ngeliat ada museum, ada bangunan-bangunan bersejarah, ada juga hidden gem yang mungkin kalian belum tahu, dan juga tentu kuliner dong. Siapa yang lapar nih? Gila ini panas banget di Jakarta, gue jujur udah selaper itu. Nanti kita lihat ya, dalam 100.000 yang di challenge ke gue bisa dapat apa aja. Oke, kita lihat tayangannya di YouTube ini. Oke loh Pips, gue sekarang ada di Museum Bank Mandiri. Fun fact-nya adalah museum ini pernah dijadiin lokasi syuting film yang terkenal banget, Comic 8. Coba lihat sekeliling gue nih. Kalian berasa nggak kayak ada di film nggak? Yang kalau nggak salah pemain filmnya itu ada Indro Warkop, ada Boy William, ada juga stand up komedian. Pokoknya lucu banget deh filmnya. Oh ya, ada Nikita Mirzani juga. Jadi fun fact pertama adalah Comic 8 itu syuting di mana? Comic 8 syuting di Museum Bank Mandiri ini. Coba kita lihat ya. Nah lokal pips, selain Comic 8,
Ternyata Museum Bank Mandiri juga pernah digunakan untuk syuting video klipnya Chris Patih yang Bila Rasaku Ini Rasamu, juga Agnes Mo yang If Your Love Song. Coba dicek ya. Nah, lokal pips, di sini juga ada nih mesin-mesin ATM kuno yang pernah digunakan pada tahun 90-an hingga 2000-an awal. Kalian tahu nggak sih singkatan ATM apa? Ayo. Nah, ada yang pernah ngalamin nggak mesin ATM kayak gini? Gua pernah. Jadi ketahuan deh kalau gua generasi tua. Hehe. Nah, di sini kalian juga bisa ngelihat berbagai artefak atau benda-benda kuno yang pernah digunakan di industri perbankan Indonesia. Dari buku besar, mesin tik, mesin cetak uang, ataupun alat-alat telekomunikasi yang pernah digunakan pada zaman itu. Pokoknya ini keren banget deh. Nah, lokal pips, tapi yang jadi primadona dari museum ini adalah keberadaan kaca patri yang ada di lantai 2. Kaca patri ini sendiri dirancang oleh F.H. Abing Junior pada sekitar tahun awal abad ke-20. Nah, kaca patri ini menceritakan apa sih? Jadi kaca patri ini menceritakan tentang 4 musim di Eropa. Musim dingin diwakili oleh visual salju dengan dominasi warna putih. Musim gugur diwakili oleh visual kegiatan memanen buah. Musim panas diwakili oleh visual orang-orang yang tengah berjemur di pinggir pantai. Sedangkan musim semi diwakili oleh visual musim pernikahan dengan banyaknya bunga bermekaran. Nah, lokal pips, setelah dari Museum Bank Mandiri, yuk kita lanjut lagi jalan ke Museum Sejarah Jakarta atau yang bisa disebut Museum Fathahillah. Harga tiket masuknya juga murah banget, yaitu hanya Rp5.000 saja. Di museum ini kalian juga bisa melihat berbagai hal yang berhubungan dengan perkembangan kota Jakarta dari masa-masa prasejarah, kerajaan Hindu-Buddha, masa-masa kolonial Belanda, hingga masa kini. Di museum ini, kalian juga bisa ngelihat benda seni yang magnifiko banget lokal pips, yaitu lukisan berjudul Pertempuran Sultan Agung dan J.P. Kun karya maestro lukis S. Sujoyono yang dibuat pada tahun 1974. Keren banget lukisannya, gila. Selain itu, museum ini juga pernah berfungsi sebagai ruang pengadilan ataupun ruang kantor bagi gubernur jenderal yang sedang menjabat pada saat itu. Di belakang saya ini ada lukisan gubernur jenderal Petrus Albertus van der Para. Fun fact-nya adalah gubernur jenderal VOC ini adalah gubernur paling korupsi yang pernah ada di VOC. Bahkan namanya aja Van der Para, jadi bisa, kalau konon katanya kalimat parah lu, itu katanya dari nama orang ini, Van der Para, parah lu, kayak begitu. Karena dia paling korupsi dan dia punya rumah di kalangan Depok, itu ada rumah Cimanggis Depok. Kalian bisa googling ya. Satu lagi yang menjadi masterpiece di Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta ini ialah adanya lukisan mural dinding yang dibuat oleh seniman Harijadi Sumodijoyo pada tahun 1974 silam. Sayangnya lukisan dinding ini tidak pernah rampung karena kondisi tembok yang terlampau tua dan kelembapan udara di sekitar Batavia Kota Tua Jakarta yang membuat cat warna susah menempel di dinding, serta pelukisnya sudah meninggal di tahun 1997 silam.
Sebelum keluar dari Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah ini, yuk kita minum dulu es selendang mayang yang murah banget. Harganya juga cuma 10.000 aja. Seger banget deh Local Pips. Nah, kalau sekarang kita udah di Taman Fathahillah nih Local Pips. Jadi di sini tuh tempat berkumpulnya masyarakat Jakarta untuk bertamasya. Jadi tumpah ruah deh. Kalian bisa main sepeda, bisa juga dengerin kalau ada band-band yang lagi manggung, juga bisa ngeliat street performance yang keren banget. Ngapa Roy? Nah, Local Pips, jadi di bawah gua ini itu konon katanya ubin asli dari Balai Kota Jakarta ini dari zaman dulu, dari zaman Belanda dulu. Cuman banyak sumber nih, ada yang bilang ini udah ratusan tahun umurnya, tapi ada juga yang bilang kalau ini tuh baru ada setelah kemerdekaan Indonesia atau ketika museum ini diresmikan pada tahun 1974. Cuman mitosnya karena banyak yang percaya kalau ini tuh udah ada dari sejak zaman Belanda dulu. Banyak yang bilang kalau lo nginjekin kaki di sini lo bakal bisa ke Belanda katanya. Mau nyoba nggak? Coba aja yuk. Lo ikutan dong. Sini. Mau ke Belanda bareng nggak? Nah. Jadi kita jadi ke Belanda bareng nih, yuk. Belanda bareng lah kita. Jadi ya. Nah, kalau yang ini namanya meriam si jagur nih Local Pips. Coba lihat deh, ada yang aneh nggak dari bentuknya? Ayo, ada yang tahu nggak simbol makna dari tangan si jagur apa? Mungkin kalau di Indonesia maknanya agak cabul kali ya. Boleh nggak sih gue gini? Boleh lah ya. Nanti disensor aja ya. Cuman kalau di Eropa atau meriam ini tuh asal dari Portugis. Kalau dari Portugis, ini tuh makna dari Vico atau artinya good luck. Rp5.000 saja. Ini ada di dekat toko merah. Enak banget deh makan siang-siang makan es potong. Ini bukan es potong Singapura tapi es potong Batavia. Nah, Local Pips, gue juga mau ngasih tahu nih kalau ada tempat kece banget di Batavia Kota Tua ini, yaitu Acaraki atau kafe jamu. Kayak apa sih bentukannya? Yuk kita lihat ya.
kita udah makan, kita udah jalan-jalan, udah kecapean. Sekarang kita coba jamu dari Aca lagi yuk. Coba rasanya gimana ya, ini jamu pakai es krim nih. Ini sesuatu yang baru sih buat gue. Not bad, ini enak malah bagi gue. Kalau lu suka jamu, terus lu dicampurin ke es krim, the best banget. Ya, tadi kita udah ke museum, kita udah main sepeda juga, udah foto-foto yang seru, udah jajan juga, ada es potong, juga ada selendang mayang. Terakhir, kita tadi udah lihat ya, kita minum es krim tapi jamu tapi es krim. Itu dessert yang wah pas banget buat nutup challenge kita kali ini di Kota Tua. Uangnya tinggal sisa berapa? Kita lihat ya di sini, nanti kita lihat di sini. Jadi 100.000 bisa nggak ke Kota Tua? Bisa banget. Lo bisa dapat transportnya, lo bisa dapat makanannya, kulinernya, dan lo bisa hiburan, jalan-jalan. Jadi kita ke Kota Tua dengan 100.000 bisa banget dong. Next, kita mau kemana lagi? Coba tulis di kolom komentar kita. Kalian mau challenge gua kemana nih yang enak nih dan harganya berapa? Oke. See you next video. Bye.